Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma badah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Para salikin, jamaah, sahabat, kolega semuanya, seizin guru-guru kita, mari kita meneruskan ngaji kitab Minhajul Abidin dengan mohon semoga kita mendapatkan maunah dan mensyukuri semua nikmatnya. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Semoga sholawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Ibu dan bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini yang meneruskan mengenai Allah Maha Tahu apa yang ada di sudur kita. Saya ulang, ada 4 tahap, ada kolbun, ada fuad, ada sudur, ada basiroh. Itulah yang menandakan derajat kedekatan dengan Allah. Dengan segala hierarkisnya, kalau kolbun itu masih sering tersimpangkan keinginan-keinginannya itu. Karena kita masih perang dengan nafsu dan nafsu seringkali masih menang. Kalau fuad itu lebih sesuatu yang melahirkan apa yang kita lakukan itu oleh hati nurani kita. Nah, karena itu yang ketiga adalah menyangkut sudur. Sudur itu adalah mata hati kita. Sudur itu adalah hal yang paling mendalam, ya. Dan kalau basiroh itu sudah kekuatan Allah yang membimbing kita. Nah, karena itu kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa li hadzal ma'na ayyuhar rajul khafa ibadallah ta'ala al-khawas ala qulubihim wa bakau 'alaiha wa sarufu ana yatafum ilaiha. Jadi dengan ayat-ayat disebutkan tadi, maka wahai pria-pria pilihan, ya, mereka yang pria pilihan itu adalah siapa? Nah, ta'alul khawas itu siapa? Yaitu ala qulubihim wa baku alaihi wasyarafu, yaitu orang yang hati mereka, ya, dan mereka itu menangis karena Allah, dan mereka mengerahkan segenap perhatian mereka untuk menuju Allah. Wa sarafu ayanatihim ilaiha. Jadi orang yang pilihan adalah orang yang tertuju hidupnya itu hanya kepada Allah, dan itu dibimbing oleh basiroh, oleh mata hatinya itu. Karena itu hatinya harus dibersihkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul, sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, fi wasafihim yakhafu yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Allah berfirman, mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatannya menjadi goncang. Ya. Di surat An-Nur ayat 31. Artinya seseorang itu tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Dan apapun yang dilakukan tercatat dengan baik, yang Allah pasti tahu. Malaikat pasti mencatatnya. Kadang-kala kita merasa tidak ada yang tahu. Ya. Tapi di mana Allah? Karena Allah mengetahui terhadap apapun yang kita lakukan. Nah, karena itu
mengulas tentang jenis-jenis hati itu, Imam Ghazali menutup dengan ja'alanallahu wa iyyakum minal mu'tabirina bil abari muhtamina bi mawadi'il khotor. Semoga Allah menjadikan kami dan kita semua termasuk orang yang mempertimbangkan sinyal-sinyal yang penting yang di dalam tempat-tempat berbahaya itu. Artinya, kalau seseorang khotrohnya baik, lintasan hatinya baik, ya, itu syukur-syukur karena apa? Karena basirahnya, karena sudurnya itu, sehingga ada alarm yang bisa mengarahkan kita itu kepada seluruhnya amalan kita itu baik. Nah, al-muwaffiqina lil aslahi qulubihim bi husnil nadhar inna arhamur rahimin. Dan orang pilihan tadi termasuk orang yang diberikan pertolongan untuk memperbaiki hatinya. Li islahi qulubihim. Ini kata islah qulubihim itu adalah orang selalu terus-menerus untuk memperbaiki hatinya. Jadi sebaliknya, kalau orang itu tidak dalam genggaman dan arahan, hidayah dan taufik dari Allah, itu dia akan biarkan. Tapi begitu Allah mengingatkan, jangan salah terus. Kamu harus kembali kepada yang jalan besar, jalan yang benar. Maka di situ Allah sudah membisikkan khotrahnya itu minallah, bukan khotrah minas syaitan. Lah, ini berarti orang yang salah apa? Orang salah itu gampang untuk liislahi qulubihim. Gampang mudah untuk memperbaiki hati, itu adalah pertanda seseorang itu dekat dengan Allah. Bi husnin nadhar, dan dengan demikian maka dia adalah memiliki sebuah husnul nadhar. Nadhar itu penglihatan mata hati dengan cara baik. Nah, ini bagi orang-orang yang mendapat pilihan. Innahu arhamur rahimin. Semoga Allah lah yang memberikan arham, ar-rahimin, yang maha pengasih kepada penyayang kepada kita semua. Jadi Imam Ghazali saja, ya, sebagai manusia yang luar biasa, juga selalu memohon pada Allah terhadap bagaimana Allah menjaga hati kita. Nah, karena itu fa inna kila an inna amro hadzal qalbi la muhimmun jidda. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, sesungguhnya masalah hati itu merupakan perkara yang sangat penting sekali. Ya, karena al-qalbun malik. Karena hati itu adalah raja dan aklun itu adalah wazir. Aklun itu adalah perdana menterinya. Karena hati fuada, syudur dan fuad dan basirah ini adalah sangat penting, maka dengan demikian ini adalah perkara yang sangat penting. Jadi kita harus perhatikan hati kita, perhatikan syudur kita, perhatikan safwah, kejernihan mata hati kita. Maka dengan demikian beliau ditanya, fa'akhbirna 'anil ma'ani allati tuslihu. Karena hati itu peranannya penting, terus bagaimana saya cara memperbaiki hati? Nah, ini ditanya oleh beberapa muridnya. Wanil afati wafil afati allati ta'rifduhu. Bagaimana cara memperbaiki dari apa? Dari perihal afat, penghalang, allati ta'rifduhu, yang itu menghalangi kita kepada Allah, fatufsidahu ana asa an wafiqo lil istihati fil amal dzalik.
sehingga dapat merusak semua amalan, ya. Dan karena itu bagaimana kami dapat taufik, ya, untuk bersungguh-sungguh dalam beramal itu? Nah, beliau bertanya. Nah, karena itu dijawab sendiri oleh Imam Ghazali, yuqalu lahu i'lamu an tafsila hadil ma'ani la tawilun la tamiluhu hadzal kitab. Maka panjang lebar itu nanti akan dibahas di dalam kitab Minhajul Abidin ini, ya. Tapi juga dibahas di kitab-kitab lain. Wa innamal ulama akhir, dan ulama akhirat memperhatikan apa? Anahu bi istikhraji dalika fatasnifihi fi hadhin nuknati lil ghair. Para ulama-ulama akhirat mengatakan cara memberikan pemecahan masalah itu adalah menyusunnya di dalam sebuah langkah, ya, nuktahi, langkah yang sangat penting, la ghair, tidak lain, tidak bisa tidak. Jadi memang harus dijalankan sepenuhnya. Waqad kafara waqad dzakaru fi ma yahtaju ilahi min dzalik an-nahwan min tis'ina khoslatan masmudatin wa fi adzatiha al-mazmumah. Setelah diurai oleh Imam Ghazali, para ulama akhirat itu memperhatikan dan kira-kira 90 perilaku yang terpuji mengenai hal berbagai perilaku kebaikan yang tercela. Jadi beliau mengurai ada 90 jenis pekerjaan yang madmumah dan mahmudah. Ya, beliau sangat jeli di dalam melakukan semua itu. Nah, selanjutnya minal af'ali wal ma'asil wajibah. Selanjutnya dari sebagian itu ada tindakan yang wajib dan ada yang juga yang terlarang. Wal ma'asi wal wajibah wal mukhdati nahwa dzalik fi sa'irit tafasiliha. Maka dengan demikian sama jumlahnya ada 90 secara keseluruhan, yang baik 90, yang jelek 90. Nah, ini menurut penelitian dari Imam Ghazali. Kemudian bila tutup wal umri inna man ahammata amrudini wa antabaha min waqtatil ghafilin wa nadhali nafsih fala yakunu yuhsilu jami'i dzalik wal amlu bihi alaihi wa katsirun idza wafaqallahu ta'ala. Dan demi umurku, sesungguhnya siapa yang menganggap penting baginya masalah agamanya, maka ia harus segera tidur, harus segera bangun dari tidurnya. Ya. Wal ghafilin dalil lain. Wa attaba'u minal waqadatil ghafilin. Harus segera terhenyak dan harus kembali seluruh kepada Allah. Wa nadhir nafsi, dan dia harus merenung terhadap dirinya. Karena pentingnya hati tadi. Fala yakunu tahsil jami' dzalik, maka adanya menghasilkan semua itu dan kamu harus mampu mengamalkannya bihi dengan titik-titik tadi 90 yang baik 90 yang jelek, alaihi dengan semuanya itu dengan dilakukan yang kasir, yaitu kepada yang banyak. Idza waqawatu ta'ala, apabila Allah telah memberi pertolongan kepadanya. Jadi Allah itu memberi pertolongan dan mengingatkan kepada kita semua agar apa? Agar betul-betul kembali ke jalan Allah. Kalau tidak mencintainya, maka orang itu dibiarkan. Ya. Kaya terus, istijrat dibiarkan. Menjabat terus dibiarkan. Dan dia melakukan kesalahan-kesalahan, ya, orang menganggap tidak tahu, Allah tahu, tapi dibiarkan. Itu cara tanda-tanda apakah seseorang itu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, itu dilihat dari itu. Kalau orang salah,
langsung mengaku kesalahannya, langsung untuk mahabbah ilallah, istighfar pada Allah, itu berarti Allah telah mengingatkan. Tapi kalau dibiarkan terus, berarti Allah membiarkan kita. Dan itu yang kita takutkan. Nah, karena itu beliau menerangkan semua penjelasan itu diulas di dalam kitab Asroru Mu'amalatin, yaitu suatu kitab yang khusus mengenai esensi hati, dan itu sangat besar. Wa'adhimil fa'idah. Nah, karena itu wala yantafi'u bi illa fuqulil ulama ar-rasikhuna wal ilmi. Karena itu tidak akan dapat mengambil manfaat dari kitab ini kecuali para ulama dan orang-orang yang mendapatkan hidayah terdepan. Wa maudhu'u hadzal kitab ayyantafi'a bihil mu'tadil wal muntahi wal qawi wal dhaif. Dan kitab Minhajul Abidin ini bisa dipelajari bagi orang yang awal dan yang akhir, pemula dan yang terakhir. Artinya orang yang baru belajar agama, sudah niat dekat dengan Allah, bisa menjalankan ini. Dan orang yang sudah pada tingkat ulama khos, bagi orang yang kuat dan bagi orang yang lemah. Itu Bapak Ibu sekalian tentang beberapa ayat tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lalu kami memikirkan mengenai pokok-pokok yang mesti dijelaskan dalam mengobati hati. Ya, fanadharna fi usuli allati la budda min dzikriha ala ilajil qalbi. Bagaimana cesplengnya, ya, bagaimana untuk bisa memperbaiki hati. Wal hajatu ilaiha, dan itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak agar kita memperbaiki hati itu. Masattu wala unyahu anhal albatta fi sya'nil ibadah, dan tidak pernah ada kecukupan dari penjelasan itu sama sekali dalam urusan ibadah. Jadi ini adalah cara. Karena itu Imam Ghazali mengatakan fawajadnaha arba'ata umri hiya madahidu abidin wa afatul mustahidin. Lalu Imam Ghazali menemukan 4 pokok yang sangat mendasar. Ya mutahidul abidin, ini adalah merupakan, ya, seseorang bisa tergelincir, ahli ibadah. Wa afatul mustahidin, dan ini juga bisa menggelincirkan para orang mustahid. Ya. Jadi orang ahli ibadah, orang yang mustahid bukan berarti tidak ada kerikil yang akan menjatuhkan dia. Ada. Apa? Wahya kitanul qulubi wa baliyatut nufus ta'uku wa tasyinu wa tuksitu wa tutlifu. 4 hal ini adalah cobaan hati, ya, wa baliyatun nafsi, dan musibah nafsu, jiwa kita, yang dapat menghambat, membuat catatan, menghambat, membuat catatan buruk kita, merusak dan merugikan amalan kita. Nah, karena itu beliau menyatakan 4 hal itu adalah wa arba'atu fi maqabiliha fiha qiyamil ibadah wa antidhamul ibadah wa salahul qulub, dan 4 ini berisi terhadap penopang para hamba, mengatur para ibadah, memperbaiki hati, dan juga harus betul-betul ada perimbangan di dalam hati. Nah, karena itu fal afatu arba'u amalun wal istijalun wal hasad wal kibri. Seseorang mustahid ahli ibadah dan orang-orang yang baik
ada 4 penyakit hati yang merusaknya. Yang satu adalah tulul amal, berpikiran panjang, ya. Yang kedua adalah istijal, suka tergesa-gesa. Wal hasad, hatinya iri, dengki. Wal kibir, dan sombong. Lah, agar 4 ini tidak menjadi bersenyawa dengan diri manusia, Imam Ghazali membuat tameng. Apa tameng menurut Imam Ghazali? Wa qolal mu'alif wal manaqibu arbaun qasrul amal. Yang pertama, kamu manusia itu jangan terlalu banyak berpikir amal. Ya. Amal tulul amal itu amal itu bukan amal dalam arti ini, tapi angan-angan yang panjang, pendek saja. Wasani fil umri, dan yang kedua adalah wan nasati khalq, qasrul amal wasani fil umur, dan yang kedua itu adalah hati-hati dalam hal menangani masalah. Jangan tergesa-gesa. Biasanya tergesa-gesa itu adalah bisikan setan. Yang ketiga, wan nasihatul lil khalqi, yaitu menasihati sesama makhluk. Yang keempat, wa tawaddu wal khusyuk, orang yang rendah hati dan orang yang betul-betul khidmah di dalam beribadah kepada Allah. Fahadhihi iyal usul fi salahil qulub fa fasati wa taqtahullati alaihil madra. Dengan 4 ini seseorang bisa diperbaiki hatinya, dan juga kalau meninggalkan 4 ini juga bisa merusaknya. Karena itu ini adalah sesuatu yang sangat penting sebagai poros yang bertumpu dari semuanya. Jadi 4 hal jangan dilakukan, terlalu berangan-angan. Yang kedua adalah tergesa-gesa dalam hal mengambil keputusan. Yang ketiga, dengki dan sombong. Tamengnya agar kita tidak mempunyai penyakit seperti itu, maka berpikirlah yang pendek dan yang penting mempersiapkan akhirat. Kemudian hati-hati di dalam mengambil keputusan. 3, sesama kita memberi nasihat. Dan yang keempat, selalu rendah hati serta berkhidmah kepada Allah SWT. Maka ini terakhir di dalam paragraf ini, faltabdul majhudu fil takharruji min hadil afat. Kalau kita bisa mengerahkan semuanya itu, berarti kita akan terjaga dari penyakit hati. Wa tahsilu li hadal manaqib, berarti kita berhasil meraih dinding-dinding penyekat tadi, kita tamengnya kuat. Tukfal mu'ana wa nadfar fil maksud, insya Allah Ta'ala, maka kita akan tercukupi semua kesukaran-kesukaran kita itu diselesaikan, dan kita menjadi orang yang nadfadul bil maksud, kita akan maksud artinya tujuan kita, insya Allah Ta'ala. Dan aku akan menginformasikanmu, kata Imam Ghazali, mengenai penyakit-penyakit ini dengan kalimat yang ringkas. Fasak khabirka an hadil afati bi kalimatin wajizatin mukniatin. Nah, beliau akan menerangkan terhadap penyakit-penyakit yang tadi. Penyakit panjang tulul amal. Penyakit menyangkut angan-angan yang panjang. Demikian, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.